Nah, oke, mobil sudah kita buka. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke bagian dalam, kita periksa. Nah, ini dia warna interiornya dominasi warna hitam. Nah, di sini bahan hard plastik. Sini bahan hard plastik. Nah, ini dia sudah di retrim dengan lapisan semi kulit. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat ini electric mirror. Terus habis itu nih di sini buat ngunci unlock kaca ya keempat sisi. Nah, di sini ada pengaturan buat power window-nya. Nah, di sini tuas buat kita narik pintu atau kita buka pintu dorong. Nah, di sini dia tuasnya modelnya model plastik ya. Terus habis itu tuas buka pintu. Nah, di sini ada buat lock pintu. Nah, terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, di pintu sealer juga pintu masih aman, masih oke, masih bagus. Nah, pastikan bahwa sealer pintu itu aman. Karena apa? Karena mobil yang sealer pintunya sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, sudah gantian. Dan apabila sealer di pintu itu cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Nah, oke. Terus habis itu sekarang kita lihat di ini jok. Nah, dia jok juga sudah di retrim dengan semi kulit dengan warna hitam ya. Warna hitam seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini ada tuas buat ini recline ya. Buat recline senderan. Terus di sini ada tuas buat maju mundurkan jok. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada seat belt 3 titik, tapi dia belum ada pengaturan ketinggiannya, sama seperti yang di bagian penumpang depan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, di bagian bawah ya, kita ke bagian bawah dulu. Nah, ini buat tuas buka kap mesin. Kita buka juga kap mesin. Nah, di sini ada tuas buat buka ini. Buka ini pengisian bensin ya. Nah, oke, kita buka juga. Nah, di sini juga perlu kita periksa nih, pastikan bahwa mobil tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat seperti itu. Nah, tuas pedal itu dia berbanding lurus kehausannya dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus habis itu di kolong jok juga perlu kita periksa juga, pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, nah ini cluster speedometernya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, ini kita periksa juga ya. Sebenarnya kita pastikan bahwa ini kondisi oli, terus level oli, terus kondisi radiator coolant juga kita periksa sebelum kita nyalakan mobil ya. Terus habis itu setelah kita periksa, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang coba kita nyalakan mobil ya. Nah, ini kita nyalakan mobil. Nah, oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Jangan sampai nyalanya tersendat. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter, atau bisa jadi di akinya sudah swak. Nah, getaran mesin juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa getaran mesinnya dia halus, yang masuk ke dalamnya minim sekali. Oke. Nah, sekarang kita periksa di cluster speedometer. Nah, di cluster speedometer ini dia ada ini buat RPM ya, RPM. Terus habis itu di sini kalau pintu kebuka dia nyala. Terus habis itu ini buat kita ngelihat kecepatan mobil ya dalam kilometer. Nah, terus habis itu di sini ada odometernya berapa kilometer? Nih kilometer 103.000 ya. Oke, di atas ada tripnya juga. Terus di sini ada buat kita lihat giginya ya. Gigi metiknya nanti posisinya di mana. Terus habis itu di sini ada jam digital. Di sini ada jika kita tidak pakai seat belt dia akan nyala. Terus habis itu di sini ada buat indikator handbrake. Terus di sini ada buat ngeriset trip. Terus habis itu di sini ada indikator buat BBM-nya masih berapa ya. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sebelah kanan setir ini ada tuas buat pengaturan lampu fog lamp, terus lampu sen ya. Nah, terus di sini ada pengaturan buat tuas di sebelah kiri buat pengaturan wiper depan belakang. Terus habis itu air wiper ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga. Nah, di setir kulit jeruk juga masih oke. Nah, di sini ada pecah sedikit. Nah, terus tapi di sini secara keseluruhan setir masih oke. Ini ada lecet-lecet pemakaian ya. Oke. Nah, ini dia ada lecet-lecet pemakaian, masih wajar. Nah, ini tombol klakson dia belum ada ininya,
belum ada airbagnya ya mobil ini. Oke, nah sekarang kita pindah ke klaster bagian tengah ya. Nah di bagian tengah ini dia ada lampu ini, lampu hazard di sini. Nah di sini ada tuas AC. Bukan kisi-kisi AC, sorry, kisi-kisi AC ada 2. Nah ini tape-nya sudah diganti dengan LCD TV dan dilengkapin juga dengan kamera mundur. Nah terus habis itu kita ke bawah kontrol buat AC. Nah kontrol buat AC di sini ada buat suhu AC. Terus habis itu di sini ada yang bagian besar ini puas putarannya, ini buat ventilasi dalam sama ventilasi luar. Terus di sini ada kecepatan AC 4 speed. Terus di sini ada arah semburan angin AC. Ada bermacam-macam ya arahnya, cukup lengkap. Nah terus habis itu di sini buat mati nyalakan AC. Nah di sini buat defogger belakang. Oke, nah sekarang kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada power outlet ya, power outlet di bagian bawah. Ini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus sama ini remote-nya masih juga ada, remote buat head unitnya. Terus di sini ada cup holder buat 2. Nah terus ini tuas matic-nya ya, dia matic kecepatannya yang dari rendah ya, jadi ada 1, 2, 3 D, terus N, R sama P. Nah terus di sini tuas handbrake. Ini tuas handbrake, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah di sini tuas kunci buat seat belt. Nah di sini juga bisa kita periksa nih, apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Oke, nah sekarang kita ke bagian sini ya. Nah bagian sini ini kisi-kisi AC. Terus di sini ada ornamen yang panjang, dia warnanya warna silver di dashboard. Nah terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup ya. Nah masih lengkap juga nih di ininya, ya picantonya. Jadi buku servis juga masih ada. Kalau nggak salah dia servis terakhirnya sampai kilometer 80.000. Nah ini sampai kilometer 80.000. Sebentar coba kita periksa. Nah ini sampai kilometer 80.000 servis terakhir di Kia-nya. Nah ini buku manualnya juga masih ada, cukup tebal seperti itu. Oke, nah ini tempatnya masih ada, jadi masih lengkap. Terus habis itu di bagian sini ini ada ini tuas buat pintu sebelah kiri ya bukanya. Nah ini buat locknya. Terus di bagian sini ada tombol buat ini, buat power window. Nah di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah sekarang kita ke atas. Nah ini tuas tangannya dia masih ini ya patennya, jadi tidak retract modelnya. Nah di sini ada sun visor, dia tidak ada cermin di bagian penumpang. Ini ada lampu baca agak buram ya. Nah terus habis itu di sini spion, dia sudah bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah terus habis itu di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin gitu. Oke, nah mungkin itu saja yang di bagian depannya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke, nah